Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke. Kalau saudara-saudara kita ada beberapa yang tidak bisa hadir karena kebanjiran. Tapi saudara bersyukurlah kalau hari ini kita bisa beribadah, saudara. Hari-hari ini iblis terus bekerja untuk mengacaukan bangsa ini. Mungkin kalau dari luar kita melihat, kalau kemarin tentang masalah undang-undang cipta kerja saja ramai ya. Tetapi saudara, jangan kita cuma tinggal fokus kepada hal-hal di luar sana. Tetapi saudara, beberapa hari-hari ini juga dari dalam sendiri pun iblis terus bekerja untuk merecoki, menggoncang, menggoyahkan iman anak-anak Tuhan, saudara. Ya. Jadi saya merasa kayak terpanggil saudara untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan tag kita, tapi belum di print. Tahun P-Alep, tahun mulut Elohim, pengajaran ya, mengajar ya. Ya, puji Tuhan. Nah, nggak tahu saudara mengikuti atau sudah mendengar atau belum mendengar, ya. Ada sebuah pengajaran yang baru sekarang yang sedang disampaikan. Pengajarannya tentang Jesus only. Satu-satunya Tuhan, satu pribadi. Ya. Nah, menurut hamba Tuhan ini, dia mendapatkan ilham dari Tuhan. Ini pengajaran yang baru, saudara. Padahal pengajaran yang dia dapat ini itu pengajaran yang lama. Abad ketiga ya, sudah ada namanya Sabellius. Dia mengajarkan tentang hal ini dengan nama pengajarannya Sabellianus. Ya. Akhirnya dikeluarkan dari gereja, saudara. Karena memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian tahun 1913 muncul lagi pengajaran yang seperti ini, saudara. McAllister. Dia mengajarkan, membawa banyak orang untuk mempercayai hanya cuma satu-satunya Tuhan, satu pribadi. Tetapi akhirnya setelah dia menyebarkan cukup lama, kemudian dia disadarkan Tuhan, saudara. Dia tahu bahwa apa yang diajarkan itu adalah tidak benar. Dan akhirnya dia kembali kepada firman Tuhan yang sebenarnya. Ironinya, saudara, banyak pengikutnya yang sudah termakan pengajaran dia yang sebelumnya. Dan itu menyebarkan sampai saat ini. Dan sekarang muncul lagi, saudara. Nah, untuk meresponi hal itu, makanya saya tergerak, saudara, untuk berbicara pada pagi ini. Saudara, mungkin saudara pernah dengar, atau mungkin saudara pernah ditanya sama orang, apa itu orang Kristen? Allahnya 3. Pernah nggak, saudara? Saudara bisa memberikan jawaban apa tidak? Atau malas? Atau ogah? Bisa. Ada yang bisa, ada yang malas. Bodoh amat yang penting gue percaya sama Yesus aja. Tapi saudara, hari-hari ini kita perlu dibekali firman Tuhan. Supaya kita bisa memberikan jawaban itu. Amin, saudara? Allah yang kita sembah itu Allah yang esa, Allah yang satu-satunya. Tetapi saudara, dia punya 3 pribadi. Satu hakikat, 3 pribadi yang setara. Maksudnya yang setara itu artinya gini, Bapa tidak lebih besar kuasanya dari putra atau anak. Anak tidak lebih besar kuasanya daripada Roh Kudus. Setara, sama. 3 pribadi ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Bisa nangkap, saudara? Ya. Oke. Nah, kita akan lihat satu-satu, saudara. Tadi saya sudah singgung tadi masalah hamba-hamba Tuhan tadi itu. Jadi menurut hamba Tuhan yang sekarang ini istilahnya kalau yang tadi McAllister itu
pengajarannya namanya oneness Pentecostalism. Kalau sekarang Jesus only, satu-satunya Yesus, benar satu-satunya Tuhan, tapi dia katakan cuma satu pribadi. Contohnya, Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus, Anak itu ya Yesus. Sekarang kalau peristiwa waktu Yesus sedang dibaptis, saudara masih ingat ceritanya? Waktu Tuhan mau dibaptis, terus ada kedengaran apa? Ada suara dari sorga, dikatakan apa? Inilah anakku yang Nah, terus ada apa lagi? Roh Kudus dalam lambang burung merpati. Nah, kalau satu pribadi hanya Yesus saja, lah suara Bapa itu suara siapa, saudara? Jadi kalau memang satu pribadi, bagaimana ketiga-tiga pribadi ini bisa hadir bersamaan? Saudara bisa nangkap, saudara? Ya. Nah, kita lihat. Coba kita lihat di Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. Apa dikatakan di sana? Ini Musa yang berbicara ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi satu-satunya Tuhan. Cuma satu, benar. Tidak ada yang lain. Jadi kalau saudara ditanya, kalau ada orang yang bilang, wah orang Kristen Tuhannya 3. Jadi saudara bisa jawab, enggak. Tuhan saya itu Esa, cuma satu-satunya Tuhan. Amin. Saudara sudah punya bekal, saudara. Ya. Tapi Tuhan orang Kristen itu beranak. Pernah dengar gitu gak? Pernah. Saudara bisa jawab gak? Bingung kan, saudara? Nanti kita akan kasih jawaban-jawaban itu, saudara. Ya. Ini Musa yang berkata. Coba kita lihat lagi di Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini Yesus sendiri yang mengatakan Tuhan Allah kita itu Esa, cuma satu-satunya Tuhan. Ya. Coba kita buka lagi di Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Saya akan banyak ayatnya, saudara. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah, tidak ada Allah yang lain. Jadi kalau bicara Tritunggal, Allah Tritunggal bukan bicara jumlah, tapi bicara kebagaimanaan Allah. Ya. Jadi kalau orang lain katakan, oh Allah orang Kristen itu ada 3, salah, saudara. Allah kita satu-satunya. Yesus ngomong seperti itu. Coba di Yohanes 17 ayat 1-nya. Siapa yang dimaksud dengan telah Engkau utus itu? Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Ya, Yesus mengatakan bahwa Engkaulah Allah satu-satunya. Siapa Engkau itu? Siapa Allah itu? Siapa? Bapa. Kita buka lagi Galatia 3 ayat 20, saudara. Galatia 3 ayat 20. Ini harusnya sesinya nih, sesi diskusi nih, harusnya bisa 2 jam, 3 jam. Saya beberapa hari ini dengerin, sampai saya catat, dengerin sampai beberapa hamba Tuhan, khotbah saya dengerin. Saya merasa terbeban untuk memberitahu kepada saudara. Supaya saudara kalau ditanya, gua punya jawabannya. Apa lu mau tanya? Gua punya. Lu bilang Allah gue 3, tidak, Allah gue cuma 1. Galatia 3 ayat 20, seorang pengendara bukan hanya mewakili 1 orang saja, sedangkan Allah adalah 1. Ini Paulus yang menyampaikan. Ya. Kita buka 1 Korintus 8 ayat yang keempat. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi mulai dari perjanjian lama Musa sudah menyampaikan bahwa Allah itu Esa. Paulus di perjanjian baru sudah mengatakan Allah itu Esa. Bahkan Yesus sendiri juga mengatakan
Allah itu satu-satunya. Amin. Nah, pertanyaannya, siapakah Allah itu? Ya. Siapakah Allah itu? Coba kita buka 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu, jadi Allah kita yang esa itu, yang satu itu siapa? Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Allah kita yang satu-satunya itu siapa? Bapa. Bapa. Tuhan kita itu laki-laki apa perempuan? Tuhan kita laki-laki apa perempuan? Siapa yang bilang laki? Siapa yang bilang? Nah itu makanya pasti gitu. Jadi di sini kita bicara bukan bicara tentang biologis, tapi bicara tentang teologis. Kalau mindset pikiran kita cuma hanya mindset manusiawi, pasti kita akan mengatakan terus-menerus seperti itu. Ya. Saya mau katakan, di dalam kekristenan, ya, dalam iman orang Kristen, Allah itu bukan nama, saudara. Jadi Allah itu bukan nama, tapi itu jenis, seperti saudara dan saya, jenisnya manusia, hewan. Nah, Allah kita itu punya nama, bukan Allah namanya. Kalau di perjanjian lama namanya siapa? Yahweh. Tadi sudah dinyanyikan, Yehova. Kalau di perjanjian baru namanya Bapa. Allah itu roh. Roh itu tidak punya jenis kelamin, saudara. Karena roh tidak ada tubuh jasmaninya. Jadi tidak mungkin memperanakkan dan beranak, saudara. Jadi kalau ditanya, dikatakan, oh Allah orang Kristen itu beranak. Tidak, saudara. Amin. Ya, jadi kalau ditanya, Bapak itu laki apa perempuan? Roh, tidak ada jenis kelaminnya. Ya, saya dulu juga gitu berpikir, lah kan Bapak laki-laki. Nah karena pikiran kita pikiran manusiawi, kita pikir Bapak lawannya Bunda kan? Iya kan? Kalau ada Bapak ada Ibu dong nanti. Padahal nggak ada kan? Nah, roh adanya ya, oke? Nah. Sekarang pertanyaannya lagi, kenapa Allah itu disebut Bapa? Kenapa ayo? Ini enaknya sebenarnya diskusi ini. Pak Alfian udah 10 pertanyaan dia. Tapi saya bilang janganlah, dalam hati aja sih kontak batin. Jangan Pak, jangan tanya gitu. Nanti lama soalnya bisa 2 jam. Saya aja dengarkan ini pelajaran ini ada yang 2 jam, ada yang 1 jam, ada yang 40 menit lah. Saya dengerin pelan-pelan saudara. Karena saya rindu supaya kita semua dibekali. Ya. Kenapa Allah disebut Bapa? Karena dia sang pencipta. Ya. Kembali ke 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 tadi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu berasal dari Bapa, makanya dia disebut Bapa. Ya. Bahkan disebut Bapa kenapa? Karena dia punya anak. Kan gak beranak tadi katanya. Kok punya anak? Yuk kita baca yuk. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa yang firman telah menjadi manusia? Yesus, anaknya.
Ya kan? Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita lompat ke Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42, saudara. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Siapa yang keluar? Yesus. Sebelum dia keluar ada di mana? Di dalam Allah. Nah, analoginya seperti manusia, seperti mengandung keluar. Tapi ini kita bicara bukan bicara biologis, tapi bicara teologis. Yesus itu keluar. Datang dari Allah, keluar. Waktu Allah berfirman, firman-Nya itu keluar. Amin. Firman-Nya berasal dari dalam. Keluar. Analoginya ini seperti melahirkan. Makanya dia disebut anak. Keluar. Dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi ingat saudara, Allah disebut Bapa karena punya anak, tapi ingat Allah itu roh. Tidak punya jenis kelamin. Jadi tidak beranak dan tidak memperanakan. Jadi sudah ada berapa nih? Ada 2 kan ya? Ada Bapa, ada anak. Sama enggak Bapa dengan anak? Ada berapa pribadi ini? Apakah anak itu adalah Bapa? Bapa ya Bapa, anak ya anak. Bapa dan anak tidak sama, saudara. Kan tadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda. Ingat saudara. Ya, Tritunggal, Allah Tritunggal itu satu hakikatnya, tapi 3 pribadi yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Masing-masing ini punya kehidupan. Itu bedanya kita, ciptaan Allah, dengan Allah. Waktu Allah berfirman, firman-Nya keluar, firman yang keluar itu menjelma menjadi manusia, itu punya kehidupan sendiri, yaitu anaknya. Waktu saudara dan saya berkata-kata, itu juga seperti berfirman, tapi kata-kata kita tidak ada wujudnya. Jadi tidak punya kesadaran, tidak konkret. Tapi kalau Allah, firman-Nya itu konkret. Bisa dilihat lewat yang sudah menjadi manusia. Tetap mindset pikiran kita teologis, jangan biologis. Kalau kita masukin lagi biologis, pasti balik lagi kita pikiran kita manusiawi kita yang akan berkata-kata, kok gitu. Itulah Allah kita, Allah yang unik. Sehingga banyak orang yang sebenarnya mungkin malu atau malas lah, atau gimana ya, segan lah untuk menceritakan kepada orang lain bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang unik, saudara. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, saudara. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Enggak ada. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Ya. Coba kita lihat lagi di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Bayangkan saudara yang 2 jam, 3 jam, berusaha saya rangkum dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta tanggal berapa hari ini, supaya saya bisa sampaikan kepada saudara. Ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada,
Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ada anaknya. Jadi Bapa itu punya anak, saudara. Tapi bukan anak secara biologis, tapi anak secara teologis. Jadi hari ini kita belajar teologi, saudara. Luar biasa. Ya. Ya karena sesuai tahun 2021 kan? Tahun pengajaran dan kesaksian ya. Ya kan? Nah, kan? Makanya saya mulai dari hari Minggunya itu saya kayak ditarik sama Tuhan, sampaikan. Saya tetap selalu minta konfirmasi dong. Nah, Bapak Suryadi nyanyiin Yehova, itu dia namanya Allah itu. Waktu di zaman perjanjian lama. Perjanjian baru siapa namanya? Bapa. Namanya di perjanjian baru Bapa. Anaknya namanya Yesus. Berarti ada dua dong. Satu. Allah kita tetap satu. Pribadinya yang ada tiga. Tapi tidak bisa dipisahkan. Nah kan pusing kan? Karena selalu kita balik lagi akal pikiran manusiawi kita yang kita pakai terus. Ya. Jadi anak itu adalah firman yang sudah menjadi manusia. Yesus sendiri menempatkan dirinya sebagai anak. Makanya aneh dengan pengajaran Jesus only tadi itu. Saya katakan aneh. Ya kan? Dikatakan Bapa itu Yesus. Roh Kudus itu Yesus. Yesus. Pada saat waktu membaptis Yesus, langsung kayaknya pindah-pindah dia. Pindah-pindah gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi di Yohanes pasal 17 ayat yang ke-1 tadi. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Nah tadi Jesus only mengatakan cuma satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus, satu pribadi. Nah gimana caranya Yesus ngomong nih? Kalau cuma satu pribadi. Ya, Yesus yang ngomong, Bapa. Yang ngomong ini siapa? Yesus. Kepada? Lah kalau Jesus only, Bapa itu adalah Yesus. Harusnya kan dia ngomong kan, aku, harusnya gitu kan? Bukan Bapa dong. Kan cuma dia mempercayai cuma satu pribadi. Yang pengajaran yang baru ini yang dapat sama Tuhan itu, yang lagi rame. Ya. Harusnya bukan Bapa. Harusnya ngomongnya aku. Karena dia mengatakan Bapa itu adalah Yesus. Roh Kudus itu adalah Yesus. Yesus adalah Yesus. Nah, kalau Yesus berkata kepada Bapa, harusnya jangan ngomong Bapa dong. Yesus kan harus ngomongnya aku. Telah tiba saatnya, permuliakanlah aku. Supaya aku mempermuliakan aku. Kan jadi begitu kan? Kita lihat lagi di Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-23. Jawab Yesus. Ini jawab Yesus lagi, saudara. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami itu tunggal apa jamak? Jamak, jelas-jelas jamak, lebih dari satu pribadi. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kami itu siapa? Yesus sebagai anak dan Bapa akan datang bersama-sama. Ada dua pribadi yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya harus tiga, nanti ada satu lagi. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus itu yang memberikan kuasa. Ya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi saudara, Allah kita siapa saudara? Bapa. Tuhan kita siapa? Yesus. Gimana sih, gue pusing nih jadinya nih. Kan gitu kan. Ada Bapa, Allah kita Bapa. Tuhan kita Yesus. Coba kita kembali ke Yohanes pasal 17 tadi, saudara.
ayat yang mulai dari ayat pertama deh, coba. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di sini saya tadi udah sampaikan, jelas ada perbedaan antara Bapa dengan Yesus, pribadi yang berbeda, saudara. Ya. Kalau orang mau ngambil gambaran kasarnya, tapi sebenarnya tidak bisa sama, saudara, tidak bisa sama. Saudara aja lah. Saudara ada berapa pribadi dalam hidup saudara? Ada 3 kan? Ada roh, jiwa, dan tubuh. Bisa dipisahkan nggak? Tidak. Kalau rohnya dipisahkan jadi apa? Mayat. Ya kan? Kalau jiwa dipisahkan, gila. Kalau tubuh dipisahkan, hantu. Ya kan? Itu aja kita bisa terima tentang trilogi. Masa Allah yang Maha Kuasa nggak bisa kita terima tentang triloginya, ketrinitasannya, ketritunggalannya? Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi kenapa disebut Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu. Bahkan dia punya anak. Yesus sudah mengatakan, aku keluar dan datang dari Bapa. Roh Kudus juga keluar dari Allah, saudara. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tentang siapa? Aku, Yesus. Jadi roh keluar dari Bapa bersaksi tentang Yesus. Amin, saudara. Roh Kudus juga keluar. Oh, kalau Roh Kudus keluar berarti di dalam Bapa udah gak ada Roh Kudus dong? Ada. Lah itu keluar. Tidak bisa dipisahkan. Kadang pikiran kita yang kecil ini, yang sebesar bakpao, yang mengkotakkan tentang Allah yang begitu besar. Saking besarnya, bumi pun di genggamannya Allah. Dia mengisi ruang dan waktu. Kalau kita mungkin sering baca di firman Tuhan, kita katakan Allah ada di sebelah kanan. Pernah dengar nggak? Di sebelah tangan kanan kita. Sebenarnya itu hanya menunjukkan arah saja supaya kita lebih untuk memahaminya. Masa iya cuma di sebelah kanan doang sih? Allah kecil banget sih. Sebenarnya Allah itu seluruh kehidupan kita, seluruh bumi ini dipenuhi dengan Allah, saudara. Amin. Jadi Allah kita Allah yang dahsyat, luar biasa. Anak keluar dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa. Jadi sekarang ada berapa? 3. Dan tidak bisa dipisahkan. Kita buka lagi 1 Korintus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Masih banyak, saudara, tapi saya ringkas aja, saudara. Makanya saya bilang kalau ini sebenarnya bagusnya didiskusi, tapi ada desakan dari dalam, saya tahu ini Tuhan, makanya saya harus segera menyampaikan, saudara, biar kita punya istilahnya punya peluru, punya jawaban. Sehingga kalau ada orang yang bertanya-tanya, Allah kamu 3, oh no sorry ya, Allah gua unik yo, boy, guys, bro, sis, ya. Kenapa uniknya? Iya, bukan 3. Kami tidak menyembah 3 Allah, tapi menyembah Allah yang esa. Cuman 1 Allah, tapi 3 pribadinya.
Loh, 3 pribadi berarti tiga ini dong, 3 Allah dong, 3 diri dong. Nah ini dia, 3 pribadi bukan 3 diri. Ya, makanya ada hamba Tuhan mengatakan dia kadang bahasa Indonesia agak rancu sehingga banyak yang menyamakan bicara tentang pribadi seolah-olah bicara pribadi itu bicara sendiri, berdiri sendiri gitu. Makanya ada hamba Tuhan dia memakai hipostasis. Apa sih kayak keberadaan, kemampuan di dalam satu hakikat. Hakikat itu esensi keilahiannya Allah. Nah, semuanya itu tercakup di dalam satu hakikat itu tadi, saudara. Ya sama seperti kita, ada roh, ada jiwa, ada tubuh di dalam satu model ini. Ya. Cuma bedanya Allah itu roh, tidak punya jenis kelamin. Makanya kalau ditanya orang, wah Allah beranak ya? Enggak, sorry, enggak. Allah gua roh, enggak punya jenis kelamin, makanya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lah itu ada anak, ada Yesus. Lu mau tahu? Datang ke gua kasih tahu gitu, saudara. Amin. Maka saudara kabarkan Injil, saudara. Banyak jiwa-jiwa di sana yang belum tahu, saudara. Nah sekarang saudara sudah dikasih tahu. Ya. 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 12. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya. Berarti tuh lihat, kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah. Berarti rohnya banyak dong. Ya kan? Di dalam Dr. Roy ada Roh Kudus, dalam Miskia ada Roh Kudus. Banyak banget dong. Rohnya banyak dong. Banyak apa satu? Satu. Dia omnipresence. Dia hadir, dia maha hadir di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Mau dihitung per second-nya itu tetap Allah sama. Karena dia memenuhi seluruh ruang dan waktu kita, saudara. Jadi dia tidak bisa dipisahkan, saudara. Amin. Nah, Firman dan Roh Kudus tadi saya sudah katakan punya realita konkret. Atau hamba Tuhan tadi menyebutkan hipostasis yang memiliki hidup dan pusat kesadarannya masing-masing. Makanya bisa dibedakan. Kita buka. Yohanes pasal 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, Bapa punya hidup dalam dirinya sendiri. Ya. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti anak punya hidup sendiri gak? Punya. Bapak punya hidup sendiri gak? Punya. Berbeda. Tapi tidak bisa dipisahkan di dalam satu hakikat itu. Kita buka dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup. Nih saudara, bisa nggak saya memberikan uang kepada saudara kalau saya nggak punya uang? Bisa nggak? Nggak bisa kan, karena saya nggak punya uang, bagaimana saya mau ngasih uang kepada saudara? Sama. Roh, dia bisa memberikan hidup karena dia memiliki hidup. Karena roh itu hidup, dia kekal. Amin saudara. Dia punya kehidupan sendiri, makanya dia bisa memberikan hidup kepada saudara dan saya. Amin. Jadi Allah kita Tritunggal itu 3 pribadi yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Allah kita Allah yang esa. Dan dia setara. Jadi kalau saudara mau berdoa,
Bapa di dalam sorga bisa, Tuhan Yesus nggak apa-apa, nggak masalah. Roh Kudus Allahku yang kukasihi nggak apa-apa, nggak ada masalah saudara. Karena setara, tidak ada yang lebih hebat, lebih besar, karena memang dia satu. Jadi saya ulangi saudara, Allah Tritunggal bukanlah tiga Allah, tetapi Allah yang esa, satu Allah memiliki tiga pribadi hipostasis yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan, setara. Oke. Sebenarnya banyak banget. Sampai saya udah cukup capek saya. Kalau mau diterusin bisa 2 jam lagi saudara. Tapi yang penting saudara sudah dapat kan saudara? Sudah mengerti kan? Jadi kalau ditanya, apakah Allah kalian 3? Bisa jawab nggak? Bisa kan? Tidak, tapi cuma 1. Yang 3 itu apa? Pribadinya. Pribadinya berbeda, karena masing-masing punya kehidupan sendiri, punya pusat kesadarannya sendiri-sendiri. Bapa punya kehidupan sendiri, anak yaitu Yesus, firman itu yang sudah menjadi manusia itu punya kehidupan sendiri, roh yang memberikan hidup juga punya kehidupan sendiri, tetapi semua di dalam satu hakikat dan tidak bisa dipisahkan. Itulah Allah kita yang dahsyat itu, Allah yang luar biasa. Ya. Nah, makanya saudara, sebenarnya saudara-saudara kita yang dari Kedar aja banyak menyerang kita tentang hal itu. Nah, bukan cuma dari Kedar sekarang. Bahkan dari dalam kita sendiri, orang-orang yang percaya kepada Yesus pun memulai membuka sesuatu pengajaran yang melenceng, yang lari. Nah, saya merasa kayak dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kepada saudara. Tadinya saya juga masa bodoh. Lu mau bilang Allah gue 3 bodoh amat, yang penting gue kan tetap menyembah Yesus, gue Tuhan gue. Tapi kayaknya ada panggilan di mana kita harus menjelaskan kepada mereka saudara. Bukan cuma dari saudara-saudara kita yang Kedar. Saudara-saudara kita yang memang jangan sampai kita salah. Saya mau katakan ada hamba Tuhan yang sangat ekstrim saudara. Ada hamba Tuhan yang sangat ekstrim yang menentang pengajaran tentang Jesus only ini. Dia katakan apa? Itu sesat. Dia katakan. Itu Yesus yang mana yang disembah, yang tidak percaya dengan Allah Tritunggal. Kalau mau bicara tentang itu, yang tidak percaya itu, Yesus itu banyak Yesus. Di Filipina aja banyak Yesus. Namanya Yesus banyak kali di sana. Bapak ini suka keluar negeri, tahu kan ya Pak? Ya kan? Banyak nama Yesus di sana. Jadi Yesus berasal dari Allah. Dia datang keluar dari Allah. Roh Kudus, roh kebenaran itu keluar dari Allah. Jadi ada 3 saudara. Tapi dalam satu hakikat. Nah, terus hamba Tuhan ini walaupun dia agak-agak ekstrim, tapi dia bilang begini, walaupun sejelek-jeleknya kau berdoa, seaneh-anehnya kau berdoa, salah pun kau berdoa, tapi Bapa kita yang di sorga itu punya hati yang luar biasa. Hati yang sangat mengerti akan doa-doa saudara. Dan dia tahu hatimu. Tuhan melihat hatimu. Untung Tuhan melihat hatimu, bukan kata-katamu. Kan kita sering berdoa salah kan saudara? Iya kan? Nah itu saudara. Saya tidak akan panjang lebarkan lagi firman Tuhan saudara. Besar harapan saya apa yang sudah disampaikan pagi ini kita punya jawaban. Kalau ada orang-orang yang bertanya tentang siapa Allah kita, saudara bisa punya jawaban itu saudara. Gak usah takut saudara, sampaikan saja kebenaran firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan akan menambahkan semuanya itu kepadamu. Apa yang kau butuhkan Tuhan sudah sediakan saudara. Cari kebenaran Tuhan saudara. Maka hari-hari ini tahun pengajaran dan kesaksian, Allah sedang bekerja saudara.